Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan proses praktek pengurusan jenazah, di mana kita setelah kemarin mencontohkan atau mempraktekkan cara memandikan jenazah, maka sekarang kita akan masuk kepada mengkafani jenazah. Proses mengkafani jenazah. Yang perlu diingat dalam proses mengkafani jenazah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu." Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani jenazah saudaranya, falyuhassin kafanahu, kata Nabi, maka hendaklah dia memperbagus cara mengkafani jenazah saudaranya. Para ulama kita menjelaskan bagusnya dalam cara mengkafani jenazah tidak dilihat dari mahalnya kain kafan yang akan kita gunakan, dan tidak pula banyaknya lapisan-lapisan yang akan kita gunakan tak kala mengkafani jenazah saudara kita tersebut. Akan tetapi maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, fal yuhassin kafanahu, maka perbaguslah cara mengkafaninya. Maka bagusnya di sini adalah diukur sejauh mana dia mengkafani jenazah saudaranya sesuai dengan tuntunan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin dia sesuai, maka berarti semakin bagus di dalam mengkafani jenazah saudaranya. Ya, maka dalam hal ini yang jadi timbangan atau standar kita dalam mengkafani jenazah adalah bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengkafani jenazah. Baik, nanti kita akan menjelaskan rinciannya mulai dari pertama apa yang harus kita lakukan dan seterusnya. Kita langsung, kami harapkan kepada tim untuk siap ya. Apa yang harus kita lakukan pertama sekali? Yang pertama sekali adalah menyiapkan tali. Betul, menyiapkan tali. Dan para ulama kita menjelaskan usahakan talinya dalam bentuk bilangan ganjil. Ya. Tidak harus 7. Nah, sebahagian orang atau sebagian para ulama memandang harus 7, namun menetapkan bilangannya harus 7 ini tidak ada dalil yang menyokongnya. Maka kembalikan kepada kebutuhan si mayit. Kembalikan kepada kebutuhan si mayit. Kira-kira berapa panjangnya jenazah? Dan berapa tali yang dibutuhkan untuk mengikat kain kafan terhadap jenazah tersebut? Ya, namun usahakan bilangannya ganjil. Ya, kalau tidak 5, 7 seterusnya. Baik, maka berarti yang pertama sekali adalah kita siapkan tali pengikatnya. Sekarang kita siapkan berapa? 5 dulu ya. 5 atau 7? 5 lah. Yang tidak boleh dipotong tadi antum pisahkan. Nanti terpotong, nanti antum ganti. Coba antum pegang ini. Bentar, pegang aja dulu. Pegang aja dulu nih. Satu lagi. Berapa baru? 3, 4, 5. Baik, kita cukupkan. Cut, tarik. Antum kuatkan. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Coba kita siapkan.
Nah, ini nanti kalau yang aslinya, nih benang-benang ini tolong dirapikan gitu ya. Dirapikan boleh pakai gunting. Karena kita dituntut untuk memperbagus pengkafanan jenazah saudara kita. Oke. Kemudian langkah yang kedua yang kita lakukan adalah mengukur panjangnya jenazah. Mengukur panjang jenazah. Silakan diukur. Paskan panjangnya, paskan. Tidak usah dilebih-lebihkan. Oke, berapa panjangnya? Sepanjang yang merah ini. Wih, Masya Allah. Gimana antum belajar ini? Nanti setelah tahu panjang si mayit sepanjang ini, kita lebihkan setengah meter untuk mengikat bagian kepala dan bagian kaki. Ya, mana tadi yang kain yang panjang tadi itu? Yang kita lipat 2 kali lipat tadi dulu. Ini. Oh ya ini ya. Oke. Ini kita anggap dua helai ya. Kita anggap 2 helai. Kalau kita ukur ini pas ya. Jadi nanti ya ikat kepalanya nanti gimana? Enggak apa-apa. Dinginikan aja. Antum lebihkan ini. Kita lebihkan. Oke. Sebentar. Ya sudah. Nah, paskan tali di ujungnya situ. Siap. Ini kita anggap 2. Berarti ya. Saya yakin berarti. Ya boleh ditarik aja ke sini dikit. Tarik aja ke sini. Oke, enggak apa-apa. Baik, ini disunahkan kita mana itunya? Parfum. Barus. Ada parfum? Barus ada? Ada. Baik. Ikhlas ya. Nah, nanti ini kan kita anggap 2 lembar ya. Berarti nanti sebelum datang yang pertama, ini kita kasih parfum, kita kasih kapur barus yang sudah Yang sudah dilembutkan itu udah ditumbuk itu. Kasih. Oh ya Allah, ini baru ya? Enggak boleh ya. Jadi dikasih gini ya, seret semuanya. Kemudian sudah selesai, lanjut lapisan yang kedua. Dikasih lagi parfum. Kemudian ditebarkan lagi kapur barusnya. Kemudian lanjut lapisan ketiga. Untuk jenazah laki-laki, ini mengkafaninya sangat simpel sekali. Ya. Di mana kita mengkafaninya berapa lapis? 3 lapis. Tanpa ditambah baju, tanpa ditambah serban, tanpa ditambah-tambah. Nah, ini lapisan ketiga. Kita kasih lagi parfum. Kemudian kasih kapur barus. Kemudian apakah kita butuh kepada kapas? Para ulama kita menjelaskan ini melihat kepada kondisi si jenazah. Kalau sekiranya jenazah ini adalah orang yang sudah sakit lama, sakit menahun, sakit yang sudah lama terbaring, yang sangat dikhawatirkan nanti masih ada cairan yang keluar yang busuk dan seterusnya, maka iya kita gunakan kapas ini kita gunakan. Boleh? Termasuk kalau sekiranya pada si jenazah ini misalnya dia meninggal tabrakan, setelah dimandikan ternyata darah masih keluar di hidungnya, maka tutup itu dengan kapas. Di telinganya masih keluar darah, tutup dengan kapas. Kalau sekiranya tidak, maka tidak usah. Maka kita anggap ini jenazahnya sakit lama gitu ya, sakit lama.
Sehingga kita kasih dia pas di dekat dubur dan kemaluannya itu. Kita buatkan seperti itu popok atau celana dalam. Abi. Ini gimana cara buka ini? Memang seperti ini kan? Oke. Seperti ini simpel aja ya. Jadi misalnya di mana ini duburnya nanti? Di sini kan? Kita taruh di sini. Kalau jenazahnya agak besar nanti lebih besar berarti ininya tuh kapasnya tuh. Nah, nanti ketika si jenazah sudah kita taruh, ini juga dikasih kapur barus, parfum. Pas jenazah bokongnya di sini, ini nanti kita taruh ke atas, seret gitu, gitu ya. Kita siapkan seperti ini. Ini butuhkan. Baik, tanpa pakai imamah, tanpa pakai serban, tanpa pakai peci, apalagi yang masyarakat kita. Kenapa? Karena kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salasati athwab. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikafani hanya dengan 3 helai kain, laisa fiha qamisun wala imamah. Tanpa menggunakan baju dan tanpa pakai imamah. Nabi saja dia dikafani hanya dengan 3 helai kain kafan. 3 helai kain kafan. Ya, maka ingat tadi perintah untuk memperbagus cara mengkafani jenazah saudara kita itu diukur sejauh mana kita mampu untuk mengkafaninya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai ada yang beranggapan, oh kan bagus kalau dikasih jubah, serban, ya, peci dan seterusnya. Maka kita nyatakan, apakah kita memandang bahwa pengkafanan jenazah saudara kita, pengkafanan sistem kita lebih hebat, lebih bagus, lebih afdal ketimbang pengkafanan jenazahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka tentu tidak akan mungkin. Ya, wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia manusia paling mulia, penghulu dari sekalian para nabi dan para rasul. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani oleh para sahabatnya hanya 3 helai kain. Ya. Baik, sekarang kita angkat jenazah kita. Nah, untuk wanita nanti kita pisahkan. Ini jenazah laki-laki. Tolong ke jenazah. Tolong hati-hati ya. Kalau terjatuh Ustaz enggak tanggung jawab. Iya. Pakai enggak berimo. Kepala. Jangan ada orang lain. Putar. Oh, injak kayaknya. Namanya nang gete. Kenapa injak? Salah. Pas bokong kape. Angkain tadi. Angkat ke atas setelah. Angkat ke atas. Paskan. Tahan dulu. Ini kita paskan. Pasal bokong lu apa kok? Angkas. Kita modern kita bagi. Oke, siap. Ni warik salah ni. Dah, diam. Mayit, diam. Baik. Perhatikan. Jadi, tadi ada ibu yang bertanya tadi, udah jadi kebiasaan Ustaz, maka jangan mengkafani jenazah berdasarkan kebiasaan lagi. Usahakan mengkafani jenazah berdasarkan tuntunan syariatnya. Gitu ya. Sekarang, ini kena kurang itu ya. Kita anggap ini sampai ke belakang dan ke belakang. Cara yang pertama adalah lapisan pertama kita gabungkan. Ini ambil itu. Baik. Setelah kita gabungkan seperti ini, kita tarik ini. Tarik lagi. Tarik tuh. Oke, tarik aja enggak apa-apa. Ya. Jangan. Nah, seperti itu. Ini kan karena enggak sampai ke belakang ya. Gitu. Jadi jangan diambil itu sementara auratnya belum kita tutup. Nanti terbuka auratnya. Ya, nih. Kemudian baru masuk lapisan kedua dan lapisan ketiga. Kita lanjutkan, gabungkan aja ini. Kapas tadi bagaimana Ustaz? Nah. Kapas tadi yang benar-benar itu kan. Oke, siap. Berarti masalahnya ini pakai ikup. Bingung kan? Makanya Ustaz tadi hanya menyampaikan di awal saja tadi. Oke. Ya. Baik, kita gabungkan. Nah, ini dibaguskan. Jangan, kasihan. Antum masih bisa bernapas kan? Masih bisa kan?
Giro angin. Nah, ini Giro angin. boleh sebetulnya. Jadi kita pilihnya tuh boleh. Berarti kalau cara yang dipilih yang biasa masyarakat boleh. Ini digabungkan. Awas. Oke, seperti ini. Ini juga tidak masalah. Digabungkan. Kemudian kita gulungkan ke situ. Oh, itu tidak harus itu. Tidak harus. Jadi mainnya Ustaz. Itu yang warna apa? Yang dua. Ini memang harus rapi ini, harus rapi. Ini agak longgar dikit lah. Baik, yang pertama sekali yang kita ikat itu adalah di atas kepala. Ini sayang, di atas kepala ini. Nanti kan diikat di atas kepala, ada sisa kan? Sisa itu nanti kita majukan ke depan. Jadi sudah diikat, ada sisa sekian, yang sisa itu kita majukan ke depan. Ini nanti ikatan yang kedua itu pas di sini. Di sini. Ya, jadi pas ujung sini, ini diikat lagi di sini nanti. Dan usahakan diikat ini di samping sebelah kirinya supaya gampang membukanya nanti di kuburannya. Mau dikubur nih, Be. Iya, Be. Mau dikubur, Be. Iyalah, harusnya iya. Jangan dia berikan. Tuh, 1, 2, 3, 4. Di sini nih, 5, 6. Kurang ya? Oh, 5 tadi. Iya. Oke, siap. Ini nanti juga kaki duluan. Diikat di sebelah sini, sisanya kita balikkan sini baru diikat di sini. Munzir. Jadi 7 tali. Ya, 7, usahakan 7 seperti itu. Baik. Nah, ini rapi ya. Usahakan seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ini untuk jenazah laki-laki, kasihan mayatnya. Nanti pingsan ya. Si mayat pingsan ya. Dan langsung praktek kuburan. Oh ya Rabbi. Baik, kira-kira seperti itu. Ini untuk jenazah laki-laki. Ini untuk jenazah laki-laki. Jadi laki-laki itu simpel sekali. Simpel sekali. Hanya 3 helai, kemudian langsung diikat. Oke, silakan si mayit berdiri. Man rabbuk. Enggak sih lawannya. Enggak jawab. Baik, awas Abdullah. Kalau untuk jenazah, awas nak. Kalau untuk jenazah perempuan, maka lapisan luarnya hanya berapa? 2. Lapisan luarnya hanya 2. Kemudian ditambah setelahnya nanti, mana yang bisa dipotong tadi? Oke, siap. Ini kita anggap jubahnya si mayit. Cara membuat bajunya itu, ini kita gabungkan. Oh, enggak apa-apa ini, Bu. Oke, siap. Awas mundir. Ini kita potong ya. Iya. Nah, jadilah dia bajunya. Jadi tukang jahit paham betul ini.
Ya, jadi nanti ini kan 2 lapis. Kemudian kita ini kan di sini. Kemudian setelahnya ini kita potong. Selesai. Ini untuk baju. 3 berarti ada baju ya. Oh, jangan. Itu udah jadi baju nanti itu. Enggak. Untuk angin sih ya. Enggak. Kemudian ya sebentar. Belum. Kita siapkan ininya dulu. Ada yang kecil? Enggak ada. Ya udah kita anggap aja ini ya. Ini nanti jilbabnya, jubahnya, jilbabnya gitu. Biasa aja. Ada gaya-gaya. Enggak ada pakai gaya-gaya. Kita kan terlalu banyak ini, banyak gaya. Nah, ini baru kita gulung ini. Nanti dia akan lebar itu kan. Ini karena kecil aja ini. Oke, kita gulung. Kemudian taruh sini. Aduh, kecil sekali mayatnya berarti. Nanti mayatnya siapa nih? Enggak usah pakai mayat kan? Enggak usah pakai mayat. Kemudian ambil itu. Ah, ini apa namanya? Izar, sarungnya. Ini izar, sarung. Untuk ukurannya disesuaikan dengan mayat. Hah? Ukuran Iya, sesuaikan dengan mayat. 2 lapis di awal itu harus disesuaikan dengan mayat. Kemudian ini dia akan ikut nanti itu. Dia akan ikut. yang laki-laki aja mayat. Apanya? Laki-laki ini perempuan. Enggak usah. Nah, jadi ada apa enggak? Apa yang bisa kita gunakan? Apa namanya tuh? Tempat ini yang digulung ini, apa namanya? Tikar gulung itu. Ada enggak? Tikar gulung? Masih ada. Oh ya, dah. Ya boleh. Tebal itu kan? Tikar gulung kalau tidak salah ada satu lagi yang merah itu mana? Ada kan? Coba. Ada belakang pendek. Sapi apa? Ada orang nggak? Berarti ini kita lebarkan lagi nanti. Kalau tidak muat tikarnya di sini. Itu kan pas itu. Berarti tidak usah kita besarkan ini cukup. Sebentar. Kita gulung dulu. Ini mana tadi itunya? Sarungnya? Ini sarungnya. Baik, mana mayatnya? Sini. Oh itu dia. Oke. Si mayat itu nanti kira-kira di sini ya. Muat enggak? Muat. Kira-kira seperti ini nanti. Praktis itu baju ya. Iya. Ini kan nanti mayat ditaruh kan masih dalam kondisi pakai kain ya. Maka sebelum si mayat kita pasangkan ini kan kain semua ini nanti ini. Aku kain begitu. Nah, coba lipat 2 lah. Oke. Nah, karena jenazahnya perempuan, sebagaimana pembahasan kemarin, jadi aurat bagi wanita di hadapan orang yang memandikannya sama wanita itu hanya pusar sampai lutut. Jadi sebetulnya cukup ini aja, izar, sehingga izar yang paling dalam digabungkan ini. Dan sarung ya. Iya, kain sarung itu. Nah, kemudian baru ini ditarik. Ya,
Namun kalau sekiranya memang kondisi tidak memungkinkan, di mana banyak orang yang tidak bisa kita kendalikan kondisinya untuk ikut juga melihat, maka berarti nanti kepalanya kita ginikan aja. Sebetulnya tidak boleh ya. Nah, seperti itu. Jadi udah selesai, ini sudah kita gabungkan, baru setelah itu ditarik. Jangan dilihat. Oke, siap gitu ya. Nah, ini tadi kita sudah baguskan. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini baru jilbabnya. Nah, jilbabnya itu ini kan kepala sebetulnya di sini ya. Kepalanya itu diginikan. Nah, gitu. Jadi nanti kepalanya itu udah kayak pakai jilbab dia. Ya. Sebagus mungkin. Setelah si mayatnya nih, kita tarik lagi sini dikit. Masih jujur di kamera. Ini yang dilihat. Salam. Gitu ya. Insyaallah. Oke. Nah, baru setelahnya kita gabungkan lapisan pertama, kemudian langsung lapisan yang kedua. Ini nanti satu-satu, usahakan. Terserah kalau seperti tadi ingin digabungkan ini. Gulung. Gulung, Pak. Pas, rapikan ini. Baik. Yang pertama. Ikat yang paling ujung terlebih dahulu. Kalau rame-rame orang tadi boleh. Naam. Ya harus berurutan. Apanya? Ikat. Da. Berarti belakang boleh juga ikut. Leh. Ini kalau berlebih, nah diikat ke sini. Ini kan salah tidak berlebih. Baru setelah ini, ikat sebelah sini. Ya, ini agak pelek. Di sini satu lagi. Tuh. Belakang mama. Aku mahar gue kok. Awak lah. Iko nak. Kalau berlebih lah. Iya, itu hampir lebih tadi. Ini dia lebih dulu. Ya, gabung. Pendek ada bisa. Selesai. Kira-kira bisa tergambar ya cara prosesnya itu. Baik. Dengan demikian selesai pengurusan jenazah baik yang laki-laki, jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Jadi simpel. Jadi untuk lapisan jenazah perempuan, sebagian para ulama menyatakan sama dengan laki-laki tiga lapis. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Albani dalam permasalahan ini. Namun sebagian para ulama yang lain menyatakan untuk wanita ini, pendapat jumhur, untuk wanita itu disunahkan 5 lapis. 5 lapis itu pada hakikatnya dia 3 lapis juga. Di mana 5 lapis itu 2 lapis di luar keseluruhan. Kemudian 3 lapis ini dihitung 1 sebetulnya. Izar, sarung, kemudian baju, kemudian jilbab. Jadi jilbab, baju, sarung itu dihitung 1 lapis. Sehingga sama-sama 3 lapis. Jadi kalau dihitung 5 pun sebetulnya 5 dengan itu. Seperti itu. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Hah? Kalau sebelum kafatan itu boleh dicium sama keluarga yang lain. Ya, bahasa boleh itu selama tidak kita temukan ada dalil yang langsung, boleh-boleh saja. Kecuali jangan mengerti itu. Itu tidak ada itu. Itu pembahasan sudah kita sampaikan sebelumnya ya. Ya. Baik, adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan al-mayyitu yu'adzabu bi buka'il hayy alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Si mayit itu akan diazab lantaran tangisan orang yang hidup terhadap dirinya
Maka para ulama kita menjelaskan bahwa maksud hadis ini tidak hanya sebatas tangisan saja. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah tangisan yang disertai dengan ratapan. Karena kalau sebatas tangisan saja, ternyata banyak riwayat menceritakan bahwa Nabi SAW dahulu dia menangisi kematian cucu beliau, ya, cucu beliau, ya. Kemudian Abu Qatadah yang ada di samping ketika itu dia menyatakan, ya Rasulullah, ma hadza, wahai Rasulullah, apa ini? Kata Rasulullah SAW, ini adalah bentuk kasih sayang yang Allah tanamkan pada setiap hati-hati hambanya. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah hanya akan merahmati orang-orang yang penyayang. Allah hanya akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Ya. Maka ini menjelaskan sebatas tangisan itu tidak akan diazab si mayit. Namun tangisan yang akan menyebabkan si mayit diazab adalah tangisan yang disertai dengan ratapan. Ya. Disertai dengan ratapan. Baik. Biasanya kalau ibu itu dibedakin. Hah? Dibedakin. Kalau ibu. Oke, wadah. Wallahu a'lam. Enggak ada kita temukan itu syariat. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Semoga kita bisa menjalankan syariat Islam yang sangat mulia ini dan tidak perlu kita bumbu-bumbui. Ya, karena semua ini adalah rangkaian ibadah, dan ibadah konsepnya atau kifiyah terhenti sejauh mana dalil menjelaskan. Ketika tidak ada dalil menjelaskan, maka kita stop. Kita terhenti. Karena kalau tetap kita laksanakan, kita akan masuk nanti dalam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melaksanakan sebuah amalan yang tidak ada syariat dari kami, tuntunannya dari kami, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak sia-sia, ditambah orangnya akan berdosa. Ya. Baik, sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله